Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya. Hari ini kita belajar materi baru yaitu mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, yang akan kita pelajari di dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar itu ada beberapa subbab ya. Yang pertama ada namanya torsi, gitu ya. Kemudian ada namanya momen inersia, ada lagi namanya momentum sudut, kemudian hukum kekekalan momentum sudut, dan juga titik berat, dan terakhir kesetimbangan benda tegar. Oke, ya. Jadi di bab ini kita akan mempelajari sekitar 6 subbab. Semoga kita bisa menyelesaikannya di semester ini ya. Nah, kemudian kita langsung saja ke penjelasan mengenai torsi. Torsi. Apa itu torsi? Torsi secara sederhana adalah sebuah gaya yang menyebabkan benda itu berputar. Ya. Jadi gaya yang menyebabkan benda berputar dinamakan torsi. Torsi itu dilambangkan dengan tau ya. Ini tau. Nah, secara fisika torsi itu adalah perkalian antara gaya dan juga lengan gaya. Oke, berarti dirumuskan dengan F dikali R, di mana F-nya itu adalah gaya, gitu ya. R-nya itu adalah lengan gaya. Dan ini adalah torsi. Nah, torsi ini antara gaya dan lengan gaya itu harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Seperti apa tegak lurusnya? Nanti saya jelaskan. Kita lihat. Nah, adapun aplikasi torsi ketika kalian masuk ke rumah, kalian akan menemukan sebuah pintu, gitu ya, dan juga gagang pintu. Gagang pintu itu biasanya diletakkan di paling ujung ya, terhadap poros atau terhadap engselnya. Jadi engsel itu dijadikan sebuah poros kalau seandainya kita aplikasikan untuk torsi. Nah, kita lihat biasanya orang menaruh gagang pintu itu pasti di ujung sini ya, tidak di tengah ataupun di dekat sini. Kenapa? Karena semakin jauh gitu jarak antara poros dengan gaya, gitu ya, jarak antara poros dan gaya yang akan kita lakukan, maka akan semakin besar torsinya. Nah, besar torsi ini akan mempengaruhi seberapa mudah ya, seberapa mudah kita memutar benda itu ya. Jadi kenapa seandainya pintu itu diletakkan gagang pintu itu diletakkan paling ujung? Karena torsi yang paling maksimal adalah di sini ya, bukan di tengah atau di A maupun di B, tapi dia di C, gitu ya. Itu. Nah, ada juga pengaplikasiannya dalam ketika kalian menggunakan obeng ya. Ketika kalian menggunakan obeng untuk membuat torsi yang besar, carilah obeng yang panjang, gitu ya. Kenapa obeng yang panjang? Dengan obeng yang panjang, kalian akan lebih mudah memutar skrup tersebut
dibandingkan dengan obeng yang pendek gitu ya. Kenapa? Karena apa? Karena semakin panjang gitu ya jarak antara poros dengan gaya, ini kan gayanya di sini gagang obengnya, maka semakin mudah pula untuk kita memutarnya, atau torsi yang kita lakukan itu semakin besar. Makanya di sini torsi itu bergantung pada, selain pada gayanya, dia juga bergantung pada R. R-nya itu apa? R itu jarak atau lengan momen atau lengan gaya gitu ya. Lengan gaya. Jadi jarak antara pusat ataupun poros kepada gaya tersebut. Nah, contoh ada sebuah balok di sini. Nggak ada sebuah balok. Nah, balok ini porosnya di sini ya. Porosnya di sini. Jadi, kalau seandainya kita ingin melakukan sebuah torsi kepada benda tersebut, maka gaya yang kita berikan itu harus tegak lurus, nah gitu ya, harus tegak lurus. Pak, gimana kalau seandainya tidak tegak lurus? Maka contoh seperti ini, kita kasih torsi gitu ya, ditarik ke atas. Anggaplah di sini sudutnya terhadap sumbu X-nya itu 30 derajat. Maka kita ambil gaya yang kira-kira tegak lurus dengan si ini nih, R-nya ini. R-nya kan ke sini ya. Kira-kira kalau seandainya kan ini diagonal itu punya sumbu X dan sumbu Y. Anggaplah ini sumbu X gitu ya, sumbu Y-nya gitu ya. Anggaplah berarti ini Fx, berarti ini Fy. Kira-kira gaya mana yang tegak lurus dengan si R ini? Sudah pasti Fy ya. Fy itu berarti apa? Fy itu sama dengan F. Kalau sudutnya di sini berarti F-nya F sin theta. Maka jika seandainya torsinya itu gayanya membentuk sudut gitu ya, atau tidak tegak lurus, kalian bisa menggunakan rumus ini. Tau sama dengan F sin theta dikali R gitu ya. Ini untuk apa? Untuk torsi yang gayanya membentuk sebuah sudut ya. Jadi rumus umum torsi itu ada dua, berarti ini untuk yang tegak lurus, tau sama dengan F dikali R, dan tau sama dengan F sin theta dikali R itu untuk yang membentuk sudut. Nah, sekarang bagaimana jika dalam sebuah benda itu gitu ya, terdapat beberapa gaya. Contoh, ini sebuah benda. Di sini ada gaya F1, di sini ada gaya F2, di sini ada gaya F3, dan di sini ada gaya F4. Maka kita harus menjumlahkan gaya-gaya ini. Anggaplah contoh porosnya itu di titik ini ya, titik A. Anggaplah ini titik B, C, dan D. Maka kita harus menjumlahkan gaya-gaya atau torsi-torsi ini gitu ya, satu persatu. Kita lihat di sini. Berarti kita menggunakan sigma tau. Sigma tau sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Itu di sini ada 4, berarti tambah torsi 4. Maka di sini kita pecah lagi. Torsi itu rumusnya apa? F dikali R1, berarti F1 R1 tambah F2 dikali R2 tambah F3 kali R3 dan F4 kali R4. Nah, kita lihat di sini R-nya itu adalah jarak gaya ke poros. Kita lihat kalau yang di A, karena porosnya di A gitu ya, maka jaraknya adalah 0. Di B berarti jarak antara B ke A. Kalau seandainya di C, berarti jarak antara C ke
poros. Kalau di D berarti jarak antara D ini ke poros. Seperti itu. Nanti kamu lihat di mana porosnya. Nah, sekarang kita lihat lagi gimana arah gayanya. Kita lihat jika searah jarum jam, ya, jarum jam, maka dia positif gayanya. Jika berlawanan arah jarum jam, maka dia negatif. Kita lihat satu-satu. F1 di sini adalah sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini R-nya adalah 0. Apapun dikali 0 pasti 0. Nah, F2 kita lihat di sini. F2 dikali R2. Kita lihat F2 di sini ya. Dan porosnya di sini, ya. Berarti kita lihat di sini. Nah, kalau seandainya kamu sekarang sedang megang pulpen, coba pegang pulpen di ujung kiri. Kemudian kamu tarik pulpen itu di sini gitu ya, ke bawah. Otomatis gaya yang di sini akan ke sini kan? Set gitu ya. Itu searah dengan jarum jam. Berarti apa? F2 di sini positif. Kali R2. Gitu ya. Kemudian F3-nya. Kamu tetap pegang pulpen lagi, kemudian ujungnya kamu tahan di sini nih. Kemudian kamu tarik ke atas. Apa yang terjadi? Maka dia akan berotasi ke atas ke sini ya. Kita lihat ke sini ya. Nah, yang ini adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti F3-nya minus ya. F3 itu jadi minus. Dikali berarti R3. Sekarang yang F4 kita lihat di sini. F4-nya adalah jika kamu pasang lagi gitu ya. Kamu tekan lagi di sini, kemudian kamu tahan di sini, kemudian kamu tarik di sini di F4 gitu ya, ke bawah, maka dia akan berputar ke searah jarum jam. Berarti di sini positif F4 dikali R4. Gitu ya. Nah, itu cara menentukannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal berikut ini. Baik. Oke ya, berdasarkan gambar kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui panjang sebuah batang memiliki panjang 120. Artinya berarti dari sini ke sini adalah 120. Dengan sumbu putar 0 memiliki gaya yang bekerja seperti gambar 10 Newton gitu ya. Di atas besar momen gaya. Kita lihat jarak antara poros ke gayanya itu berapa? 120 kan? Karena dari sini ke sini ya. Sepanjang batang tersebut, karena ada di ujung gayanya di sini, ada di sini, ditarik ke sini. Berarti di sini R-nya itu sama dengan 120 cm, atau bisa kita ubah jadi 1,2 meter. Kemudian gayanya itu F-nya itu sama dengan 10 Newton. Nah, kita lihat juga di sini ada sudut tetanya itu sama dengan 30 derajat. Baik. Yang ditanya adalah momen gaya, taunya berapa? Oke. Kita ambil rumus tau sama dengan F sin theta dikali R. F-nya berapa? 10. Sin 30 itu setengah dikali R 1,2. Berarti di sini 5 dikali 1,2 adalah 6. Nah, apa? 6 Newton meter. Ini satuan untuk torsi. Oke, kita ke bahasan yang kedua. Untuk di bahasan kedua ada banyak gaya di sebuah batang di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Ada F1, ada F2, F3, F4. Kita tulis di sini diketahuinya F1-nya sama dengan 20 Newton, F2-nya sama dengan berapa? 25. F3-nya itu sama dengan 30 ya. 30. F4-nya sama dengan 20. Kita lihat. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ada porosnya, ada dua ya berarti ya. Ada di titik A dan di titik C. Berarti mana titik A? Ini titik A berarti ya.
Oke, kita langsung gunakan sigma torsi sama dengan, karena di sini gayanya ada 4, berarti torsinya ada 4. Tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4. Kita lihat torsi 1 berarti F1 dikali R1 tambah F2 kali R2 tambah F3 dikali R3 tambah F4 dikali R4. Kita lihat F1 nya itu berapa? F1 nya 20. Jarak jarak antara A dan F1 itu berapa? 0 ya. Maka di sini 0. Oke. Kita lihat. Ini ini ditambah atau dikurang. F2-nya kita lihat di sini. F2 adalah di sini ya. F2-nya di sini. Kita lihat ketika kita tarik ke bawah dengan poros yang di sini, berarti dia ke sini ya. Berarti F2-nya itu positif. Berarti dia ditambah positif berapa? Positif 25 dikali R2, berarti jarak antara B ke poros A berarti ke sini ya. Berarti berapa? 25 dikali ini 2, ini 1, ini 1, berarti 4 ya. 2 tambah 1 tambah 1 4. Ditambah F3. Kita lihat F3. Mana F3-nya? Dia ada di sini. F3-nya. Nah, F3-nya itu kita lihat kalau seandainya dia porosnya di sini, terus kita tarik ke atas, maka dia akan berputar ya. Berputar ke sini ya. Maka berlawanan arah, berarti di sini negatif F3-nya. F3 negatif 30. Dikali R3 berarti jarak antara A ke C 1. Ditambah F4-nya mana? F4-nya yang di sini ya. F4-nya itu kemudian porosnya di sini kita tarik ke bawah. Berarti gitu ya. Berarti di sini 20. F4-nya positif ya. Positif 20 tambah 20 dikali R4, berarti R4 itu dari A ke D. 1 tambah 1 2, berarti ada 2. Nah, baik, berarti kita di sini 20 kali 0 coret 0. 25 kali 4, 25 kali 4 itu 100. Di sini min 30. Di sini tambah 20. Sorry, di sini 40 ya. 40. Nah, berarti hasilnya berapa? Hasilnya 0 ditambah 100 min 30 tambah 40. Itu ya. Oke. Berarti 10 berarti 110 Newton meter. Oke ya, bisa dipahami semuanya. Nah, sekarang kita di titik C ya. Sekarang kita ke titik C. Kita lihat seperti apa kalau di titik C. Oke, di titik C, baik. Ya, berarti sekarang porosnya ada di sini. Nah, oke. Kita lihat. Kita tulis lagi rumusnya. Sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4. Oke, langsung saja kita kita tentukan positif negatif dari F-nya dulu. F1 itu berarti di sini ya. Oke, jika ada poros di sini, kemudian kita tarik ke bawah, maka apa yang terjadi? Maka dia akan berputar ke sini ya. Gitu ya. Nah, maka berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti di sini min F1 dikali R1. Kita lihat F2-nya sekarang. F2-nya ada di sini. Oke ya. Ketika poros di sini dan F di sini berarti gini ya. Dia akan berputar ke sini. Berarti F2-nya positif tambah F2 dikali R2. Oke. Begitupun dengan F3, berarti di sini F3-nya 0. Enggak apa-apa lah, kita ambil positif aja, F3 dikali R3. Karena di sini kan F3-nya di sini sedangkan R-nya di sini ya. Dan terakhir ada di mana?
Ada di F4. F4 di sini ya. Ada di sebelah kanan dan ini gayanya ke bawah. Kita lihat di sini kan. Berarti dia positif F-nya F4. Berarti di sini tambah F4 dikali R4. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini F1-nya itu minus 20 dikali R1 berarti jarak dari sini ke sini berarti 1 ya. Dikali 1 tambah F2-nya mana? F2-nya adalah ini. F2 berarti 25 dikali R berarti jarak antara B ke C adalah 3. Ditambah F3-nya 0 dikali F3-nya 30 dikali 0 ditambah F4-nya adalah 20 gitu ya di sini ke 1. Nah, oke lanjut. Berarti di sini minus 20 ditambah 75 tambah 0 ditambah 20. Ini minus 20, ini plus 20. Bisa kita coret. Berarti hasilnya berapa? 75 Newton meter. Berarti poros C itu sigma torsinya adalah 75 Newton meter. Sedangkan di poros A itu 110 Newton meter. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.